Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6. Materi kali ini yaitu peran Indonesia dalam ASEAN, kemudian manfaat menghemat listrik dan sikap yang diterapkan untuk menghadapi globalisasi yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Ada banyak bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan kita. Di antaranya, dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, kematian, bahkan gangguan kualitas hidup. Maka dari itu, negara yang berada di dalam naungan ASEAN ini anak-anak melarang sekali ya dalam penggunaan narkoba. Maka dari itu kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara, ya, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Penyalahgunaan narkoba semakin menjadi ancaman yang banyak, menarik perhatian global terutama Asia Tenggara. Perkembangan dunia yang begitu pesat akibat arus globalisasi tidak hanya meningkatkan kemudahan komunikasi lintas batas negara, namun juga memberikan kesempatan bagi pesatnya kemunculan kejahatan lintas batas negara atau kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terencana, terorganisasi, dan memerlukan persiapan matang. ASEAN mulai menyadari akan bahaya ancaman penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara pada tahun 1972. Saat itu juga ASEAN pertama kali mengeluarkan kebijakan merespon ancaman narkoba. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN Drug Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Hingga pada tahun 1998, ASEAN mulai melaksanakan komitmen bersama. Ya, komitmen bersama tersebut dipercepat menjadi Drug Free ASEAN 2015. Maka dari itu anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus stop narkoba. Peran Indonesia dalam ASEAN sangatlah besar sekali anak-anak ya. Di sini Bu Titi memberikan contoh peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik dan keamanan, yaitu A. Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. B. Jakarta Informal Meeting yang disingkat dengan JIM. Kemudian C. Komite Keamanan ASEAN. D. Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 1. Di buku kalian, di paket halaman 77, di situ dijelaskan juga anak-anak ya, beberapa peran Indonesia dalam ASEAN. Yaitu 1. Indonesia merupakan salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN. Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik pernah menjelaskan visi Indonesia tentang wawasan Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang mandiri dan pada saat pembentukan ASEAN. Kemudian nomor 2, memberi sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN 1 di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Dalam KTT tersebut dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 1 serta perjanjian persahabatan dan kerjasama. Kemudian ada juga Indonesia ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai HAM ya, hak asasi manusia. Indonesia gigih mendorong Myanmar agar lebih demokratis dan menghargai HAM rakyatnya. Anak-anak bisa membacanya lebih jelas lagi di buku paket kalian halaman 77 sampai dengan 78. Di sini pun terdapat gambar ya, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ke-19 ASEAN pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2011. Pembelajaran 6 kali ini anak-anak kita akan belajar manfaat menghemat energi listrik, yaitu
A. Menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. B. Mengurangi polusi. C. Menjaga sumber daya alam. D. Merawat alat elektronik. E. Menghindari resiko arus pendek. Di buku paket kalian di halaman 80 pun dijelaskan ya, manfaat menghemat energi listrik, yaitu 1. Dengan menghemat listrik, maka biaya tagihan listrik kita menjadi lebih ringan. 2. Bila kita menghemat listrik dengan cara mematikan lampu, maka kita akan menghemat umur pemakaian lampu tersebut. Jadi jika kita sering menyalakan lampu, maka semakin berkurang umur lampu tersebut, sehingga kita makin sering membeli lampu baru yang tentunya akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Kemudian 3. Dengan menghemat listrik, tentunya kita telah ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Hal ini disebabkan pembangkit listrik khususnya di Indonesia masih banyak menggunakan bahan bakar fosil yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar penyebabnya pemanasan global. Kemudian yang keempat, dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita sudah menghemat penggunaan bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar fosil masih dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Di sini terdapat poster anak-anak ya. Salah satu poster hemat listrik yang digalakkan pemerintah. Maka dari itu mulai dari sekarang kita harus menghemat energi listrik agar anak cucu kita nantinya dapat menikmatinya. Tahukah kalian anak-anak, globalisasi terjadi akibat kemajuan iptek di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang terus berjalan dengan cepat. Kita tidak bisa menghindari globalisasi. Banyak keuntungan dan kerugian dari globalisasi. Hal yang dapat kita ambil ya, hal yang baik dapat kita ambil. Sebaliknya hal yang buruk harus kita hindari. Hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan bila keuntungan dari globalisasi dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Agar tidak terjerumus dari dampak negatif globalisasi, kita harus menentukan sikap. Sikap adalah perubahan yang berdasarkan pada suatu pendirian. Sikap perlu diambil agar dapat menentukan apa yang akan kita lakukan. Berikut ini adalah anak-anak sikap yang dapat diterapkan untuk menghadapi globalisasi. 1. Memilih informasi yang baik dan berguna dari televisi, radio, surat kabar, dan internet. 2. Menjalankan perintah agama. 3. Menjunjung jati diri bangsa dengan berprestasi di bidang tertentu. 4. Melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. 5. Belajar dengan rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Kemudian bisa 6 ya, membiasakan diri bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri dan bangga memakai atau mengkonsumsi produk dalam negeri. Di sini contoh ya, cinta produk Indonesia, salah satunya yaitu kain batik ya. Demikian anak-anak penjelasan tema 4 subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6. Setelah itu kalian bisa mengerjakan buku tema 4 kalian di halaman 77, 74, 76, 80, 81, 83, dan evaluasi 2 di halaman 86 sampai dengan 88. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa WA di nomornya Bu Titin ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.